Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita buka pengajian yaitu bab salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babus salami. Assalamu ismun min asma'illahi ta'ala husna awda'ahu khalqahu liyasta'milu ma'nahu fi mu'amalatihi wa mu'asyarati khalqi. Fa idza aradta salama fal yuslim minka sadiqoka warham man la yarham nafsahu fa innal khalqa baina fitanin wa mihanin imma mubtala bin ni'mati liyudhira syukra wa imma mubtala bisyiddati liyudhira sabra. Qala Allahu ta'ala fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Qalla. Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Al-karamatu fi ta'atihi wal hawa fi maksiyatihi wa man raqibal hawa ahanahu. Itu artinya, terjemahnya assalam, yaitu assalam adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada makhluk untuk dipakai maknanya dalam berhubungan dan bergaul dengan sesamanya. Jika Anda ingin memperoleh keselamatan, ucapkanlah salam kepada teman Anda dan kasihanilah orang yang mengasihani diri sendiri, sebab makhluk selalu dalam ujian dan cobaan. Ada kalanya seseorang dicoba dengan nikmat untuk menampakkan syukurnya, atau dicoba dengan penderitaan untuk memperhatikan kesabarannya. Dia berfirman, adapun manusia, jika Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya nikmat, dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Sedangkan jika Tuhannya mengujinya dengan membatasi rezekinya, dia berkata, Tuhanku telah menghina aku. Sekali-kali tidak demikian.
Surat Al-Fajr ayat 15-17. Ketahuilah bahwa kemuliaan itu terletak pada ketaatan dan kehinaan pada kemaksiatan. Siapa saja yang mengikuti hawa nafsunya, Allah akan menghinakannya. Kita lanjut bab selanjutnya, itu bab doa. Bab doai. Wahmad adabat doai wandur man tad'u wa kaifa tad'u walimada tad'u walimada tas'alu wa du'a'u istijabatul kulli minka lil haqqi wa in lam ta'ti bi syartid du'ai fala tashtarid ijabah. Qala Malik kubanu dinari antum tastabti'u nal matara wa ana astabti'u hajara walau lam ya'mur Allahu subhanahu bil du'ai lawajaba alaina an tad'uhu walau lam yastarid lanal ijabat lakunna idza akhlasna lahud du'a tafaddala bil ijabati fa kaifa faqad dhamina dalika liman ata bi syartid du'ai. Qala Allahu ta'ala qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum wa qala ta'ala ud'uni astajib lakum. Wa su'ila Abu Yazidul Bustamiyu anis millahi a'dami faqala farrid qalbaka min ghairi wad'uhu bi ayyi asma'ihi syi'ta wa qala Yahya ibn Mu'adh adlub sahibal ismi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yastajibu wa du'a min qalbin lahi fa idza akhlasta fa abshir bi ihda salasi imma ayyu'ajjala laka ma sa'alta wa imma an yaddahira laka ma wa a'dam minhu wa imma an yasrifa anka minal bala'i ma law sabbahu alaika la halakta wa da'un du'a mustajirin la du'a musyirin wa ruwiya an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahu tabaraka wa ta'ala man syaghalahu dzikri han mas'alati a'taituhu fasdalla
ma'utis sa'ilina. Wa qala Abu Husaini Warraqi da'atullaha marratan fastajaba du'ai fanasitul hajata haqqallahi azza wa jalla alaika fi du'ai wala tashtagil bihaddika fa innahu a'lamu bimaslahatika. Yaitu terjemahnya itu bab doa. Janganlah adab sopan santun berdoa, dan lihatlah kepada siapa Anda berdoa, bagaimana dan untuk apa Anda berdoa, serta mengapa Anda meminta. Diterima tidaknya suatu doa semua tergantung pada diri peminta, yaitu apabila Anda tidak memenuhi syarat-syarat untuk diterimanya sebuah doa, niscaya doa Anda tidak akan diterima Malik Ibnu Dinar berkata, kalian semua minta agar hujan menjadi rendah, sedangkan aku minta agar batu dilunakkan. Meski Allah tidak mewajibkan kita untuk berdoa, namun wajib bagi kita untuk berdoa kepadanya, sekalipun dia tidak mengharuskan atas zatnya untuk mengabulkan doa kita. Tetapi jika seorang berdoa dengan ikhlas dan memenuhi persyaratan, Allah pasti akan menerimanya. Bagaimana tidak, Dia telah menjamin akan memberikan sesuatu dengan syarat doa. Allah berfirman, katakanlah kepada orang-orang musyrik bahwa Tuhanku tidak mengindahkan kamu kecuali jika kamu berdoa beribadah. Dari surat Al-Furqan ayat 77. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Surat Al-Ghafir ayat 60. Abu Yazid Al-Bustami pernah ditanya tentang nama Allah, yakni Al-Adam. Dia menjawab, kosongkan hati Anda dari selainnya dan berdoalah kepadanya dengan namanya yang Anda sukai. Sedangkan Yahya ibnu Mu'ad berkata, mintalah kepada yang memiliki nama Allah. Rasul bersabda, Allah SWT tidak akan menerima doa hati yang lalat. Tetapi jika hati Anda ikhlas, bersih, maka berbahagialah dengan satu di antara 3 perkara. 1. Ada kalanya Allah menyegerakan yang Anda minta. 2. Ada kalanya Dia akan menyimpan doa itu untuk perkara yang lebih besar dari yang Anda minta. 3. Ada kalanya doa yang Anda mintakan itu menyingkirkan bala-bala petaka tertentu.
yang seandainya itu ditimpakan kepada Anda, niscaya Anda akan hancur. Berdoalah dengan doa yang sungguh-sungguh, dan jangan Anda berdoa dengan sekedar bertutur kata. Riwayat Rasulullah bersabda, Allah berfirman, barang siapa sibuk dengan mengingatku dalam urusanku, niscaya aku akan memberinya sesuatu yang lebih utama dari yang aku berikan kepada para peminta lainnya. Abu Al-Hasan Al-Warraq bertutur, pernah aku berdoa kepada Allah dan Dia mengabulkan doaku. Tetapi kemudian aku lupa dengan apa yang aku minta tersebut. Janganlah hak Allah atasmu dalam berdoa, dan jangan sibuk dengan kemauan Anda sendiri. Atau Allah lebih mengetahui apa yang menjadi kemaslahatan Anda. Selanjutnya yaitu Pusumi, yaitu pasal tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Pusumi, faida sumta fanbi bisawmi kafan nafsi anis syahawati fa inna sawma fana'um muradin nafsi wa fihi sifaul qalbi wa dana ratul jawarihi wa tanbihu alal ihsani ilal fuqara'i wal iltija'a ilallahi wa syukru ala ma tafaddala bihi minan ni'ami wa takhfifu hisabi wa minna huwahi fi taufiqi ka lisawmi a'damu min an taquma bisyuhriha amin sawmika an tatluba minhu iwado itu berpuasa. Puasa itu, jika Anda berpuasa, berniatlah untuk menjauhkan diri dari hawa nafsu, karena puasa adalah leburnya kehendak jiwa. Di dalamnya juga terhadap penyucian hati dan ketenangan anggota tubuh. Di samping peringatan untuk selalu berbuat baik kepada fakir miskin, di samping itu puasa juga mengajarkan agar manusia kembali kepada Tuhannya dan bersyukur dengan apa yang telah diberikan kepadanya, berupa nikmat yang keringanan hisab. Bagaimanapun taufik yang Allah berikan kepada Anda, sampai kemudian mampu melaksanakan puasa, itu lebih besar dari rasa syukur Anda.
Lanjut bab lanjut bab babus babus zakat, itu zakat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babus zakati an kulli juz'in min ajza'ika zakatun wajibatun lillahi fa zakatul qalbi at-tafakkuru fi 'azamatihi wa hikmatihi wa qadratihi wa hujjatihi wa ni'matihi wa rahmatihi wa zakatul aini an-nadaru bil ibrati wal ghaddi anis syahwati wa zakatul uduni al istima'u ila ma fihi najatuka wa zakatul lisani an-nutqu bima yuqarribuka ilaihi wa zakatul yadi al-qabdu anisyari wal bastu ilal khairi wa zakatul rizli as-sa'yu ila ma fihi sholahu wal nika masalamatu dinika. Itu bab zakat. Terjemahnya, setiap bagian dalam diri Anda ada kewajiban zakat untuk Allah. Zakat hati adalah tafakur tentang keagungan, hikmah, kekuasaan, hujjah, nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat mata adalah pandangan penuh perhatian terhadap semua pelajaran dan menundukkannya dari pandangan yang menimbulkan syahwat. Zakat pendengaran menundukkannya dari pandangan yang menimbulkan syahwat. Zakat pendengaran adalah dengan mendengarkan apa saja yang mendatangkan keberuntungan. Zakat lisan dengan mengucapkan segala yang dapat mendekatkan diri kepadanya. Zakat kedua, tangan dengan menahan perbuatan buruk dan siap melakukan perbuatan baik. Dan zakat kedua, kaki adalah perjalanan menuju kepada segala yang mendatangkan kebaikan hati dan keselamatan agama Anda. Selanjutnya yaitu babul haji, itu bab haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muridu idza hajja yuqidun niyata khaufal raddi wasta'ada isti'dada man la yarju iyaba wa ahsanas
suhbata wa nazarrada indal ihrami an nafsihi waktasala min dan bihi wala bisa taubas sidqi wal wafai walabba muwafaqatan bil haqqi fi ijabati da'watihi wa ahrama fi al-harami min kulli syai'in yub'iduhu anillahi ta'ala wa tafa bi qalbihi haula kursiyyi karomatihi wa syaffa dhahirahu wa batinahu indal muqufi anas sofa wala haraban min hawahu walam yatamanna ala Allahi tamanna mala yahillu lahu wa tarafa bil khoto'i bi arafata wa taqarraba ila Allahi bi muzdalifata aramasyahawati inda ramyi jamarati wadabaha hawahu wa halaqat dunuba wa zara baita mu'addiman sahiba was talamal hajara fidaan liqadai wa wada'a ma dunallahi fi tawafil wada'i. Itu terjemahnya. Haji bagi seorang murid yang bermaksud menunaikan haji, dia harus memperkuat niatnya, takut hajinya mardud, yaitu ditolak. Seperti orang yang tidak lagi ingin kembali, perbaikan dengan teman perjalanan, dan ketika memasuki ihram dia mengosongkan diri dan membersihkan dosa-dosa serta mengenakan busana kesetiaan dan kejujuran. Dia dipenuhi panggilan Tuhannya, dan selama di tanah ihram dia menghadiri perbuatan-perbuatan yang dapat menjauhkannya dari Tuhannya. Dia bertawaf dengan hatinya di sekitar kursi kemuliaannya. Dia bersihkan lahir batinnya saat berdiri di Bukit Safa. Dia berlari dari kangkungan nafsu serta tidak
berharap dari yang telah diharamkan Allah. Dia mengakui dosanya ketika wukuf di padang Arafah dan bertakarub, itu mendekatkan diri. Saat di Muzdalifah, dia melebarkan jauh-jauh syahwatnya bersamaan dengan lemparan jumrohnya. Dia membeli hawa nafsunya serta mencukur dosa-dosanya. Dia berziarah ke Baitullah dengan mengagungkan pemiliknya, lalu mencium Hajar Aswad sebagai bukti kerelaannya terhadap ketentuannya. Dan manakala tiba detik-detik tawaf wadah, yaitu perpisahan, dia ditinggalkan selain Allah. Selanjutnya itu bab salami, yaitu bab keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adlub salamah watlub as-salamah walaita man talabaha wajadaha fakaifa liman ta'arrada lil bala'i wassalamah qad azat fi hadaz zamani fahiyya fil jumuli fa'in lam taku fil humuli wal uzlata walaysat kal humuli wa in lam takun uzlatan fasum tu walaysa kal uzlati fa in lam takun fi sulti fal kalamu bima yanfa'u wala yadurru walaysa kal sumti wa in aradtas salama fala tunazil adada wala tunafi ashkala kullu man qala ana fakul anta wa kullu man qala li fakul laka wassalamatu fi zawalil urfi wa zawalul urfi fi faqdil iradati wa faqdul iradati fi tarki da'wal ilmi fima ista'sarawahu bi min tadbiri amrika qala Allahu ta'ala alaysa Allahu bikafin abdahu wa qala ta'ala yudabbirul amra minas salai ilal ardi. Itu keselamatan.
mintalah keselamatan kepadanya, meskipun belum tentu mendapatkannya. Lantas bagaimana dengan orang yang berhadapan dengan mara bahaya? Di era sekarang ini, nilai keselamatan sangat mahal dan amat sulit diperoleh. Paling tidak ia seperti ada dalam uzlah, dan uzlah tidaklah sulit dilakukan. Jika Anda tidak mampu mendapatkan keselamatan dengan cara uzlah, sebaiknya diam. Yang berbeda sekali dengan uzlah. Apabila Anda tidak dapat bersikap diam, maka berbicaralah dengan pembicaraan yang baik dan bermanfaat. Kalau Anda menginginkan keselamatan, janganlah menentang arus dan jangan mencari-cari kesulitan. Seperti di saat orang mengatakan aku, maka katakanlah engkau. Jika ada yang mengatakan milikku, maka katakanlah itu milikmu. Keselamatan terjadi apabila kebiasaan telah sirna, dan kebiasaan akan sirna di Allah yang mengatur urusan dari langit sampai ke bumi. Itu surat Al-Sajdah. Lanjut bab uzlah. Babul uzlati. Sahibul uzlati yahtaju ila asyrata asya'a: ilmul haqqi wal batili, wazuhdu wa khiyarus syiddati, waktina mul khalwati wassalamah, wan nadharu fil awaqibi, wa an yara ghairahu afdala minhu, wa ya'zilu anin nasi syarra, wa la yaftaru anil amali, fa innal faragha bala'un, wa la yu'jibu bima huwa fihi, wa yakhlu baitahu minal fuduli, wal fudulu ma fadula an yaumika li ahlil iradati, wa ma fadala an waqtika li ahlil ma'rifati, wa yaqta'uhu anillahi. Wa ta'ala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li Hudzaifah nil Yamani: kun ilsa baitika. Wa qala Isa ibnu Maryam alaihi salam:
amlik lisanaka waliyas aka baituka wa anzil nafsaka manzilatas sabu'id dori wan nari muhriqati wa qad kanan nasu waraqan bila syaukin fasoru syaukan bila waraqi wa kanu adwa'an yustashfa bihim fasoru da'an la dawa alahu qila li Dawuda ta'i malakala tukhalitun nas faqala kaifa ukhalitu man yattabi'u uyubi kabirun la ya'riful khalqa wa saghirun la yuwaqqiru man ista'nasa billahi istauhasha min ghairi wa qala Fudailu inis tata'ta an takuna fi maudi'in la ta'rifu wala tu'rafu faf'al wa qala Sulaiman hammi minad duyaan albasa atan wa akuna biqaryatin laisa fiha ahadun ya'rifuni wala ali wala isya'a wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti zamanun mutamassiku yauma idin bidinihi kal qabili alal jamari walahu ajaru khamsi naminkum wafil ujlah siyanatu jawarihi wafarahul qalbi wasukutu hukukil khalqi wa iqlaku abwabid dunya wa kasru silahis syaitani wa imaratud dhahiri wal batini. Itu bab terjemahnya. Terjemahnya yaitu orang yang berutlah membutuhkan 10 hal. Itu 1. Ilmu tentang kebenaran dan kebatinan. 2. Zuhud. 3. Memilih menderita. 4. Menjalani qalwat. 5. Keselamatan dengan melihat akhir setiap perbuatan. 6. Melihat orang lain lebih baik dari diri sendiri. 7. Berutlah dari keburukan manusia. 8. Tidak menyia-nyiakan waktu. Harus diketahui
sunyi dari amal dan petaka. 9. Tidak ujub dengan kebaikan yang dilakukannya. Terakhir 10. Rumasbi dari al-fudul. Fudul adalah kelebihan waktu, dan ini hanya pantas bagi orang yang masih hidup dengan kehendaknya sendiri. Sementara jika Anda menjadi ahli fakrifa, Anda tidak akan melebihan waktu. Seorang yang berusaha harus memboikot segala yang dapat memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Hudzaifah ibnu al-Yamani, jadilah tuan di rumahmu sendiri. Nabi Isa ibnu Maryam berkata, cita-citamu adalah lisanmu, rumahmu akan membuatmu bahagia, tempatmu dirimu pada tempat binatang buas yang membahayakan dan di atas api yang membakar. Sesungguhnya manusia adalah daun tanpa duri, kemudian berubah menjadi duri tanpa daun. Mereka adalah obat penyembuh penyakit, tetapi akhirnya mereka menjadi penyakit yang tiada obatnya. Mampu menemukan tempat yang tidak Anda dan orang lain ketahui, maka lakukan uzlah, yaitu melakukan uzlah. Sulaiman berkata, keinginanku di dunia ini adalah selalu memakai jubah, bertambal, dan tinggal di kampung yang tak seorang pun penduduk mengenalku. Di samping di desa itu tidak ada makanan untuk sarapan atau makan malam. Rasulullah bersabda, akan tiba suatu zaman di saat itu orang yang memegang agamanya seperti memegang bara api baginya, padahal sebanyak pahala 50 orang di antara kalian semua. Dalam uzlah terdapat upaya menjaga anggota tubuh, mengosongkan hati dari keinginan, menggugurkan hak dirinya sebagai makhluk, menutup pintu keduniaan, mematahkan senjata setan, dan menempah lahir batinnya. Bab selanjutnya itu babul ibadati, yaitu bab beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Aqbil ala adail faraidi, hain salimalaka farduka, fa anta wad'lub bin nawafili isdol faraidi, wa kullama
iddadat ibadatun faddad syukran wa ghaufan. Qala Yahya Yahya banu Mu'adi azibtu li talibi fadilatin tariki farida wa man kana alaihi dainun fa'ahda ila sahibid daini misla haqqihi kana mutaliban bil haqqi idha halal ajal. Wa qala Abu Bakrin al-Warraqi abdil fi hadaz zamani arba'atan ala arba'atin al-fadaila alal faraidi wad-dhahira alal batini wal khulqa alan nafsi wal kalama alal fi'li. Itu bab ibadah. Semuanya bab ibadah. Siapkan diri Anda untuk menunaikan kewajiban-kewajiban. Apabila telah berhasil menunaikannya, maka itulah Anda. Setelah itu jagalah amalan sunnah sebagai langkah pemantapan kewajiban-kewajiban itu. Setiap kali ibadahmu bertambah, maka akan bertambah pula rasa syukur dan takut Anda. Yahya ibnu Mu'ad berkata, aku sangat heran melihat orang yang menuntut keutamaan tapi meninggalkan kewajiban-kewajiban. Bagi pemilik hutang, nantinya akan dituntut pemiliknya. Hal ini juga berlaku pada hutang, kewajiban-kewajiban dirinya setelah tiba waktu-waktunya di hari hisab nanti. Abu Bakar Al-Warraq berkata, umumnya orang zaman sekarang ini lebih mengutamakan 4 perkara dari 4 lainnya, yaitu lebih mengutamakan amalan sunnah dari yang fardu, lebih mengutamakan lahir diri batin, lebih memperhatikan orang lain daripada dirinya sendiri, dan lebih mengutamakan ucapan darinya perbuatan nyata. Lanjut, yaitu bab terakhir, yaitu bab tafakkur. Jelaskan tentang bab tafakkur. Bismillahirrahmanirrahim. Tafakkur fi qawlihi azza wa jalla, hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
Surat Al-Insan ayat 1. Wadkur kaifa ahwaluka wa'tabir bima madha minad dunya alama tarahu hal abtat ala ahadin wa ma baqiya minha asbahu bima madha minal ma'i bil ma'i wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah wa qila linuhin alaihi salam kaifa wajad tad dunya ya adwala anbiya'i umra qala kabaitin lahu baba ni dakhaltu min ahadima wa kharajtu minal akhari wal fikratu abu kulli khairin wa hiya mir'atun turikal hasanati wassayyiati. Itu tentang bab tafakkur. Itu tafakkur renungkanlah firman Allah berikut ini. Bukankah telah datang kepada manusia suatu masa sedang dia saat itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut apa-apa. Surat Al-Insan ayat 1. Yaitu tadi hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu masa sedang dia saat itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut apa-apa. Lanjut, ingatlah keadaan Anda, renungi masa lalu dan bandingkan dengan kondisi sekarang. Apakah di dunia ini ada yang kekal? Sisa hidupan dunia ini tidak akan berbeda dengan masa lalunya, seperti air yang mengalir. Rasulullah bersabda, tidak tersisa dari dunia ini kecuali malapetaka dan fitnah. Pernah ditanyakan kepada Nabi Nuh, bagaimana Anda melihat dunia ini, wahai Nabi yang paling panjang usia? Dia menjawab, seperti rumah yang memiliki 2 pintu. Aku masuk dari salah satunya dan keluar dari yang lainnya. Ketahuilah bahwa pikiran merupakan sumber kebaikan. Ia merupakan cermin untuk melihat yang baik dan yang buruk. Segala puji bagi Allah yang dengan pertolongan dan taufiknya risalah ini terselesaikan. Alhamdulillah.
Sadaqallahul adzim.